Pada tahun 1453 terjadi perubahan di kawasan Eropa setelah kota perdagangan penting dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman. Kota apakah itu? Teman-teman, sebelumnya kita sudah mengetahui ya faktor utama dan faktor pendukung masuknya bangsa Barat. Nah, sekarang kita akan membahas satu faktor lagi ya, yaitu faktor pemicu. Dilakukannya penjelajahan samudra yang kemudian diikuti oleh praktik kolonialisme dan imperialisme. Teman-teman, kira-kira apa ya faktor pemicunya? Nah, faktor pemicunya adalah jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453. Kemudian jalan untuk mencapai tujuan utama dari imperialisme yaitu gold, glory, dan gospel semakin terbuka lebar saat 1453 Konstantinopel dikuasai oleh Turki Utsmani atau yang kita sebut dengan Ottoman. Mengapa demikian ya? Lalu bagaimana sih situasi kota Konstantinopel sebelum ditaklukkannya oleh Ottoman? Pada waktu itu, kota Konstantinopel adalah kota tempat diperdagangkannya barang-barang berharga dari dunia timur. Nah, barang-barang yang diperjualbelikan di kota Konstantinopel antara lain ada emas, kemudian perak, rempah-rempah, tembikar, karpet, gading, batu mulia, dan sutra. Di kota itu, bangsa-bangsa Barat membeli barang-barang tersebut dari para saudagar Arab dan pedagang-pedagang dari Asia Tengah. Yang kemudian barang-barang tersebut dijual kembali oleh orang-orang Barat di Eropa dengan harga yang jauh lebih mahal, teman-teman. Dan dari sinilah orang-orang Eropa perlahan mengenal kekayaan-kekayaan yang berasal dari dunia timur. Wah, ternyata banyak sekali ya teman-teman komoditas yang diperdagangkan di kota Konstantinopel. Dalam perkembangannya teman-teman, kemudian bangsa-bangsa Barat, terutama Portugis, merasa bahwa keuntungan dari perdagangan akan semakin bertambah besar jika mereka berdagang langsung dengan wilayah pusatnya, tanpa perantara dari para pedagang di kota Konstantinopel. Yang artinya mereka harus datang sendiri ke India ataupun ke Asia Tengah, ke Cina, Nusantara, bahkan ke Afrika Utara. Dan untuk itu, maka kemudian Portugis mempelopori serangkaian ekspedisi di bawah Dom Henry, seorang navigator pada 1394 sampai 1460. Maka pada tahun 1415, Dom Henry berhasil menaklukkan Ceuta, yaitu sebuah pelabuhan yang dikuasai oleh orang-orang Islam di Afrika Utara yang menghadap ke arah Laut Mediterania. Nah, tidak puas dengan itu saja, kemudian Dom Henry ingin mengenal lebih dalam lagi benua Afrika. Tujuannya adalah untuk mengenal peta kekuatan penguasa-penguasa Islam di wilayah Afrika. Selanjutnya dari para pedagang Islam di Afrika, kemudian Portugis mendapatkan informasi berharga tentang wilayah India, kemudian Sri Lanka, dan Indonesia sebagai pusat rempah-rempah di kawasan Asia. Hingga terjadilah perubahan besar setelah kota Konstantinopel ditaklukkan oleh Ottoman. Lalu perubahan apa ya yang terjadi di Eropa setelah kota Konstantinopel dikuasai oleh Ottoman pada tahun 1453. Penguasa Ottoman saat itu adalah Sultan Mehmed II. Nah, setelah kota Konstantinopel dikuasai oleh Ottoman pada 1453, maka beliau kemudian menjalankan politik yang mempersulit para pedagang Eropa untuk beroperasi di daerah kekuasaannya. Akibatnya, satu-satunya akses orang-orang Eropa melalui jalur darat ke Asia terputus. Dan lalu lintas perdagangan rempah-rempah dan produk-produk khas lainnya dari Asia, seperti gading, batu mulia, turun drastis. Padahal kebutuhan Eropa saat itu sangat tinggi, teman-teman. Sehingga hal ini mempengaruhi ekonomi Eropa, termasuk negara Portugis.
Maka pada abad ke-15, Portugis menjadi negara pelopor dilakukannya penjelajahan samudera ke dunia timur. Setelah kota Konstantinopel dikuasai oleh Ottoman pada 1453, hal ini kemudian mendorong bangsa Eropa, terutama Portugis, berupaya keras untuk mencari sumber baru guna mendapatkan rempah-rempah dan barang-barang komoditas dagang lainnya. Nah, teman-teman, lalu bagaimana ya penjelajahan pertama yang dilakukan oleh bangsa Portugis?